Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Devi Muyasyarah Kafid. Saya didampingi oleh 4 rekan saya. Ada Santika Nawati, Mei Rizka Ajani Putri, Siti Saida Adesania, dan Rahid Al-Ghifari. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis peluang bisnis penginapan di Kota Batam. Untuk poin yang pertama, di sini saya sendiri akan membahas analisis SWOT, dimulai dari strength. Strength itu lokasi yang strategis dekat dengan pusat bisnis dan pariwisata. Harga yang kompetitif, kualitas pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif. Yang kedua ada opportunity dari penginapan itu sendiri, itu ada peningkatan kemampuan marketing yang akan membuat bisnis menjadi lebih terkenal. Terus ada peningkatan jumlah wisatawan yang akan membuat pasar lebih banyak pengunjung. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur tambahan. Yang keempat ada kolaborasi dengan industri terkait. Selanjutnya ada weakness, itu ada persaingan yang ketat, terus keterbatasan sumber daya manusia seperti sulitnya menemukan dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, terutama dalam posisi pelayanan tamu atau kebersihan. Terus ada ketergantungan pada kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada threats, itu ada persaingan bisnis penginapan yang sudah banyak peminatnya di Batam dengan fasilitas dan harga yang mampu bersaing. Terus ada ketergantungan pada wisatawan mancanegara. Next, yaitu go to market. Go to market adalah rencana yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk memasarkan dan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Go to market strategi penginapan kami yaitu yang pertama ada penelitian pasar, yaitu melakukan penelitian pasar dengan memilih lokasi yang strategis untuk penginapan dan dekat dengan tempat wisata, turis, pebisnis yang membutuhkan akomodasi. Yang kedua ada strategi pemasaran dan penjualan. Membuat strategi pemasaran efektif untuk membantu mencapai target pada penginapan melalui platform online atau pemesanan langsung kepada pelanggan. Yang ketiga ada program loyalties. Program loyalties yaitu membantu program seperti diskon, hadiah, atau penawaran khusus untuk customer yang sering berkunjung. Yang keempat ada kemitraan lokal. Kemitraan lokal yaitu bekerja sama dengan kemitraan lokal untuk saling mempromosikan satu sama lain agar dapat meningkatkan visibilitas penginapan kami di komunitas lokal dan meningkatkan jumlah tamu yang menginap. Yang kelima ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan yaitu melakukan pelayanan yang berkualitas dengan menanggapi keluhan customer dengan cepat dan efektif, dan memastikan bahwa pelanggan kami merasa dihargai pada saat mereka menginap di penginapan kami. Yang keenam yaitu ulasan dan reputasi online. Dan reputasi online yaitu mengelola ulasan dan reputasi online dengan cermat dan meminta ulasan positif kepada customer dan menanggapi ulasan negatif dengan sopan dan solutif untuk memastikan bahwa citra online penginapan kita tetap positif bagi para customer. Lalu selanjutnya ada 3 resiko terbesar dalam bisnis penginapan. Yang pertama ada resiko reputasi. Akibat ulasan negatif dari para tamu atau pengunjung, maka dapat merusak reputasi penginapan yang dibangun, sehingga bisa merusak citra bisnis penginapan dan mengurangi minat calon pelanggan. Hal ini bisa berdampak pada pendapatan dan kelangsungan bisnis. Lalu yang kedua, ada persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dari penginapan lain di sekitar dapat mengancam penginapan bisnis untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat okupansi dan harga kamar. Dan yang terakhir ada resiko operasional. Resiko operasional mencakup berbagai hal, mulai dari kegagalan infrastruktur dan fasilitas, masalah kebersihan, hingga gangguan layanan seperti pemadaman listrik atau kerusakan peralatan. Risiko operasional yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan operasional dan kerugian pendapatan. Kemudian berikutnya adalah mitigasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah monitoring reputasi online. Memantau ulasan tamu secara teratur dan merespon dengan cepat terhadap masalah yang muncul dapat membantu memperbaiki reputasi bisnis. Memberikan pengalaman yang baik kepada tamu juga dapat mengurangi risiko menerima ulasan negatif. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Melakukan diferensiasi layanan yang berbeda, selain itu melakukan pemasaran yang efektif seperti menggunakan strategi pemasaran digital dan promosi khusus untuk menarik perhatian pelanggan.
Yang ketiga, asuransi. Asuransi pembelian yang tepat seperti asuransi properti, asuransi tanggung jawab publik, dan asuransi kecelakaan dapat membantu melindungi bisnis dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga seperti kebakaran, kecelakaan, atau tuntutan hukum. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis data-data yang telah kami kumpulkan, Kota Batam memiliki peluang yang cukup besar di sektor bisnis penginapan. Diketahui dari analisis SWOT bahwa Kota Batam memiliki lokasi yang strategis dekat dengan pusat bisnis dan pariwisata. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat 85.360 pengunjung domestik dan 249.000 pengunjung internasional yang menginap rata-rata 2-3 hari. Namun, bisnis penginapan di Batam memiliki banyak pesaing yang unggul agar dapat bersaing di pasar kami. Melalui analisis go-to-market strategi dan menganalisis 3 resiko besar lalu menemukan mitigasi yang tepat sebagai strategi. Dari hasil sensus pemerintah Kota Batam, di sini kami mengetahui bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam selama bulan Januari 2024 tercatat sebanyak 78.000 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 47% dibanding kunjungan wisatawan mancanegara selama Desember tahun 2023 yang mencapai sebanyak 149.000 kunjungan. Jika dibandingkan Januari 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam turun sebesar 16%. Penurunan ini bisa disebabkan karena beberapa tahun terakhir terjadi wabah corona. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi daya beli konsumen. Pada Februari 2024, Kota Batam mengalami inflasi year on year sebesar 2,77% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,64. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis ini akan semakin berkembang karena saat ini mulai banyak investor asing yang banyak tertarik untuk membuka bisnisnya di Kota Batam. Hal ini bisa memberikan dampak positif bagi bisnis perhotelan kami. Nah, dalam melakukan analisis data yang valid, memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil keputusan strategi yang tepat dan akurat, dan meminimalisir resiko dengan membuat strategi mitigasi yang tepat sesuai dengan data dan fakta yang terjadi sehingga peluang bisnis dapat dimaksimalkan dan bisnis yang diambil dapat bertahan di pasar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.